Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Ta'alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatik ya arhamar rahimin. Yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada'alina min barakatih wa ila sahibi hadzal kitab wa li jami'i syurrahi a'adallahu alaina min barakatih majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaik au tawajjuhuhum bidzammi ilaik farji' ila ilmillahi fik fa in kana la yaqna'uka ilmuhu ilmuhu fik fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Share ke ini dulu ya. Nah, mata alamaka, kapanpun kamu merasa sakit, adamu iqbalin nasi alaik, karena orang tidak suka padamu, orang tidak perhatian padamu, orang tidak nge-like, subscribe, komen. Kalau orang sekarang itu, kalau orang konten-konten gini pasti yang dilihat berapa like-nya, berapa subscribe-nya, berapa yang nge-share-nya. Ini insyaallah ya begitu hikam. Pokoknya belok dikit dari selain Allah pasti galau. Wah, video udah banyak banget, yang like dan subscribe tidak lebih banyak dari video yang kita buat. Tuh orang dikit doang videonya banyak. Iya. Sama, seumpama nanti kita punya pondok. Ada kan pondok-pondok bagus itu santrinya dikit aja. Ada itu kualitasnya bagus. Seragen tuh bagus, Seragen bagus. Banyak lah. Tapi kadang-kadang memang mereka memilih untuk ya udah begini aja gitu. Pakai gini aja, enggak, gini aja. Mereka menjaga banyak hal. Au tawajjuhuhum bidzammi ilaik, atau orang-orang, atau kamu sakit karena orang-orang mencibir kamu, mencaci maki, jelek-jelekin kamu. Farji' ila ilmillahi fik. Kalau orang gak suka kamu atau orang belum simpatik sama kamu, maka kembalilah kepada ilmu Allah tentang kamu. Nah itu tuh yang menyembuhkan. Lagi-lagi itu lagi. Nah, hikam mah bolak-balik itu aja. Cuman dalam konteks yang berbeda. Ini kan konteksnya adalah di like atau di dislike gitu. Di subscribe ataupun unsubscribe, kan begitu. Maka kemarin saya sempat diskusi di
grup teman-teman TKM ya. Ya itu, Menteri Agama mau buat apa? Mau buat Natalan bersama. Ngapain coba? Pertama kali dalam sejarah. Ya berarti kan orang aneh kamu tuh. Harusnya tuh buat lebaran bersama gitu loh. Ya kan dia orang Islam. Kenapa latah bikin Natalan? Harusnya bikin lebaran bersama. Kan mohon maaf lahir dan batin agar semua agama itu saling memaafkan, kan gitu. Latah banget. Inferior apa? Inferior, merasa rendah, merasa nggak pede dengan agama. Akhirnya saya komen panjang tuh, ada yang membela ya itu toleransi saya bilang aja, terasi basi itu saya bilang. Itu ulama beda pendapat ngucap Natal sekedar ya ucapan basa-basi lah tanpa kita meyakini gitu. Yang haram kan kalau sampai apa namanya kita meyakini selamat Natal berarti kamu selamat dengan merayakan Natal, itu kan gitu. Atau menjadi pembenaran bagi mereka gitu. Selamat ya selamat, oh berarti Islam oke-oke aja nih sama kekufuran, sama kemusyrikan, kan itu. Sehingga akhirnya kita tidak boleh nyebut. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Ali Jum'ah, Ustadz Muhammad Nuruddin, terus siapa? Habib Ali Al-Jufri itu membolehkan pengucapan Natal. Karena beliau juga melihatnya dari konteks, kan nggak semua orang nggak bisa ngucap Natal itu. Contoh kita jadi bawahan gitu, bos besar kita hari-hari ketemu apa? Walaupun bisa aja, Pak selamat ya Pak, gitu aja. Dalam hati selamat pagi, selamat sarapan pagi kan bisa juga. Tapi emang ada orang-orang tuh terdesak, tidak enak. Nah itulah ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat itu rahmat. Tapi kalau ikut Natal, apalagi ini menginisiasi Natal, itu kita baca fatwanya haram semua. Nah, di situ Allah dikufurkan, Allah dan lain sebagainya. Termasuk jaga Natal. Ngapain? Udah ada TNI sama, kalau TNI dengan polisi dia tugas negara. Intinya latah itu apa? Latah, inferior gitu. Pengen dapat simpatik dari mereka. Nah itu, terus saya komen kan gitu. Ya begitulah resiko jadi pejabat. Maka saya ada teman gitu. Maka saya nggak mau jadi pejabat karena wah capek. Gitu. Saya bilang bukan jadi pejabat capek. Kalau melakukan tindakan konyol jadi capek gitu kan. Kalau dia nggak begitu kan nggak dihujam orang gitu. Paham nggak? Atau seperti pemerintah sekarang, ngurus rakyat seumpama ya nggak serius gitu, terus dihujani cacian, dihujani makian dan lain sebagainya, ya itu mah bukan resiko, itu mah paham nggak? Itu akibat ketidakbenaran gitu loh. Itu kayak tadi Menak kita itu. Ya karena ente buat hal yang kurang kerjaan gitu, ngapain sih? Ada lagi yang ngomong ini Islam rahmatan lil alamin. Emang Kiai Hasyim Asy'ari nggak Islam rahmatan lil alamin, nggak pernah tuh. Ente gimana sih? Aku orang NU tapi nggak ngikutin salafnya gitu. Jadi kalau dicaci orang karena tingkah laku salah kita, itu jangan salahin orang. Maksud hikam di sini adalah kita hidup udah bener nih. Kita hidup ikut aturan. Kita hidup melakukan yang paling ideal. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah, Rasulnya, kepada umatnya. Nah orang mencibir kita, orang nggak suka kita, orang nggak respect sama kita. Justru kita di stigmakan negatif itu bodoh amatin gitu loh maksudnya. Bukan seumpama gitu ya. Ada kiai kemana-mana pakai celana pendek, pakai singlet, bilang rokok, kiai gimana? Saya nggak peduli, yang penting Allah. Lah, kata Allah juga itu salah gitu. Ente pakai celana pendek buka aurat, ente pakai singlet
Nah, itu mengurangi muru'ah. Kan gitu. Dicibir orang ya biarin aja, Allah Maha Tahu lah. Bukan itu konteksnya. Konteksnya kita ya seperti orang dakwah lah. Ya, seperti orang tablik seumpama. Anaknya udah dididik dengan baik, istrinya dididik dengan baik, udah diberikan nafkah selama dia pergi. Ya, pekerjaannya juga atau bisnisnya sudah diwakilkan orang, semuanya udah. Terus orang komen, ini biarin aja. Jadi selama kita ada di jalan yang benar, selama kita betul-betul menjalankan syariat Allah, membuat sesuatu yang Allah ridho, apapun respon orang, baik respon negatif dengan mencaci maki, mencibir, ataupun orang nggak peduli dengan kebaikan kita, maka beliau menyuruh untuk kembalilah kepada pengetahuan Allah tentang dirimu. Ya, ya tetap aja emas mah emas. Kalau emas ngambang itu mau diapain juga tetap aja orang nanti akan tahu. Nah, terus beliau melanjutkan, fa in kana la yaqna'uka ilmuhu fik. Jika kamu tidak cukup dengan pengetahuan Allah tentang dirimu, maka musibah yang datang kepadamu karena kamu nggak ngerasa cukup dengan ilmunya Allah itu lebih parah, itu lebih berat daripada musibahmu mendapatkan gangguan dari orang lain. Nah, ini penting ini. Ya itu ya, lagi-lagi saya bilang. Pokoknya kalau kita tuh hati tuh belum total ke Allah, perhatian belum total ke Allah, pasti ada aja galaunya. Apalagi pikiran selain Allah itu mendominasi waktu dalam hidup kita. Ya udah, stres ujungnya. Ujungnya nggak bisa bahagia. Iya. Ujungnya hidup nggak bisa tenang, nggak bisa damai. Dan ketidakdamaian karena kita nggak puas bahwa Allah udah tahu adalah biarin Allah Maha Tahu. Kan ada ya orang difitnah, dicibir apa, terus denger beritanya, oh kamu diomongin gini. Padahal pelaku kejahatannya itu yang buat fitnah gitu, tapi disebarin kemana-mana, Kemarin saya juga sama Pak Suryadi itu sama Pak Fikri. Kayaknya orang-orang baik itu emang hidupnya begitu gitu. Difitnah ya. Kan bantuin BGN tuh. Astagfirullah, saya nyebut merek. Semuanya Pak Suryadi itu. Sudah jadi Pak Suryadi kan emang orangnya apa ya? Orangnya tuh memang punya prinsip gitu. Dan beliau udah gak serk banget sama multi level itu. Jadi semuanya udah disiapin, semuanya udah dibuatin. Pas udah jalan, ada ketidaksesuaian menurut Pak Suryadi gini-gini. Akhirnya beliau ingin memilih mundur. Dan ujungnya dilepas saja. Harusnya kan beliau sakit hati tuh. 6 bulan loh. Nyusunin ini, itu, ini. Jadi beliau udah pas biasa, cuman berita di luar tuh beda lagi. Pak Suryadi dipecat karena melanggar kode etik. Pak Fikri gitu juga. Dan saya ketemu orang-orang ini nih, itu orang ajib juga. Akhirnya ketemu Dr. Iskandar Mirza tuh langsung nyambung. Beda auranya orang positif tuh beda. Gak nipu, niatnya juga keumatan. Itu juga bagian dari dakwah saya di kemudian hari insya Allah. Ya, namanya orang ada keselnya juga gitu. Akhirnya saling ingetin. Udah Pak, biarin. Ya Allah Maha Tahu, Allah nggak tidur. Tadi juga udah harus begitu gitu. Kalau nggak gitu sakit hati. Kalau nggak begitu nanti apa klarifikasi. Kalau nggak begitu nanti ngelabrak. Kalau nggak gitu ngurus hukum. Ternyata yang di sana nggak terima juga, dilawan, makin sakit lagi. Makin ingin ngebela, makin dijatuhin. Itu Allah lagi ngajarin gitu. Ngapain sih kamu? Udah, hubungan kamu tuh sesungguhnya sama aku. Gitu. Kalau kamu tuh baik niatnya, benar langkahnya, disalahpahami orang, atau memang sengaja disalahpahami, atau memang sengaja dijegal, sengaja dijatuhkan, sengaja disingkirkan. Apa yang diharapin, Dek? Pengetahuan Allah tentang kita lah. Nah, karena tadi tuh inget-inget makhluk-makhluk, capek tuh. Itu. Maka mengalah untuk menang.
mundur ke belakang untuk lompat lebih jauh. Ya. Allah. Saya nih belakangan ini lagi suka ngelihat siapa tuh? Fajar Set Boy itu. Itu orang kocak banget ya. Siapa nih yang masuk akal? Orang tua masih ada nggak di rumah? Nggak ada. Yang ada mama sama ayah. Konyol tuh orang. Dan ini benar ini, kita ngerasa terganggu atau kita ngerasa sakit dan tidak puas, Allah sudah tahu tentang diri kita. Apa visi misi yang kita sedang jalani, apa aktivitas yang kita lakukan. Kita nggak ngerasa puas dengan pengetahuan Allah itu lebih sakit daripada musibah yang datang dari orang lain. Itu harus kita pahami. Maka udahlah, ya, obat stres paling manjur itu ya udah tauhid ini. Pokoknya ingat orang itu, siapapun orang itu yang nyakitin kita, yang nggak peduli kita, harusnya kita kembali ke diri sendiri. Kita tuh dicibir, kita tuh dipuji, sama. Kalau kita tuh nggak jujur, nanti kita pondok nih belum bagus, diri belum bagus, dipuji-puji orang, wah naik. Ngapain begitu? Emang ucapan orang bikin kita naik? Bukan. Emang cibiran orang bikin kita jatuh? Kan enggak. Ini kalau mau berpikir logika aja. Kan enggak semua itu. Enggak semua. Ini RK ya, lagi di bawah-bawah sekarang RK. Bu Atalia menggugat cerai. Harusnya nggak usah sedih Pak RK itu. Kalau beliau benar gitu loh masalahnya. Nah, dulu waktu dipuji, ya beliau tuh mulia. Kalau memang benar, kalau enggak kan gitu loh maksudnya. Jadi hidup tuh emang benar-benar dengan diri sendiri gitu. Dan Allah gitu. Benar nggak kita sama Allah itu? Benar nggak kita ngejalanin hidup? Kalau udah benar, mau dicaci kayak apa, kayak mau difitnah kayak apa kayak. Itulah Rasulullah SAW kan. Gampangnya begitulah. Kurang hebat apa Nabi itu? Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul, bahkan Sayyidul Khalaiki ajmain, pimpinannya seluruh makhluk yang Allah pernah ciptakan. Ya tetap aja difitnah, majnun lah, sahir lah, dan Nabi nggak terganggu dengan itu, karena beliau tahu jalan yang beliau tempuh adalah jalan yang benar, gitu loh. Kalau kan nggak bisa tuh, nerima Sayyidina Umar nggak bisa. Dulu kan kamu yang membunuh saya. Mati aja kamu sana. Enggak gitu. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah ujungnya masuk Islam. Kenapa? Karena beliau tidak terganggu dengan itu semua. Bahkan nanti beliau itu tahu bahwa ujian demi ujian itu datang agar memang hatinya hanya nyaman dan bergantung ke Allah. Dan intinya itu gitu. Intinya itu. Amalah dulu saya awal-awal lepas tuh kan dari yang pertama, gimana nih? Pas yang kedua, gimana? Enggak, asaki baki, selama Allahnya ada ya aman aja gitu loh. Allah tuh pengen kasih tahu itu gitu. Jangan pernah kamu nyaman kepada siapapun. Karena kenyamanan itu hanya sama Allah. Beneran, Allah itu setiap melepas sesuatu nanti Allah ganti yang lebih baik. Kalau memang tujuan kita tuh baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang melepas sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Nah, masalahnya itu loh, kita tuh ngelepas sesuatu tuh niatnya baik nggak? Atau kita orang baik nggak? Itu loh. Orang tuh sering begitu, sering nggak fokus gitu. Oh dia ngecewain saya, oh dia mengkhianati saya, oh dia jelek-jelekin saya. Nanti kalau kamu lepas dia karena Allah nggak? Dan kamu di posisi benar nggak? Gitu loh. Orang tuh sering ketakutan begitu. Kalau saya enggak. Yang repot itu kalau kita melepas tidak karena Allah, tidak diridhoi Allah, atau kita tidak benar-benar lurus di jalan Allah. Nah, itu ngeri itu, nanti yang datang lebih buruk. Tapi kalau yang kita tinggalkan murni karena Allah, nanti Allah akan ganti yang lebih baik.
Ini Pak Tamon, Allah ganti lebih baik kan. Dulu di masjid yang sebelumnya Pak Haji, wah diintai, dipantau aja, ada aja. Ya, karena di tengah komplek Pak Haji. Sekarang lebih enak. Ya. Sana tempat bareng sama warga, di sini kan terisolir. Udah jangan takut hidup mah. Itu tadi, maka kita harus fokus ke Allah, fokus ke perbaikan diri, jangan sampai ada satu hal yang kalau orang lain tahu, ternyata kurang ajar nih orang, ternyata bejat nih orang, ternyata penjahat. Nah, Allah itu maha tahu siapa diri kita. Orang yang fokus hanya ke Allah, orang senang, orang nggak senang, dia nggak peduli. Sama termasuk jualan. Masuk jualan. Hari pertama masih sepi, sarapan pagi. Jualan sarapan pagi Pak Haji di Cikutra. 41. Wajar lah hari pertama. Hari kedua udah 53 yang laku. Gitu kan. Apa yang penting? Bersih nggak? Rapi nggak? Dilayani dengan baik nggak? Gitu kan. Sambil Allah tuh mempersiapkan gitu. Kalau langsung dipesan 1000 gimana? Kan bingung. Kadang-kadang kita tuh kalau nggak memahami semua situasi yang datang dalam diri kita tuh kadang-kadang kita jadi overthinking gitu. Termasuk nih Darussalam, ya, santri baru cuma 5 seumpama. Kok 1000 emang sanggup? Masih dikit aja kita masih acak-acakan. Jadi kalau kita kembali ke diri kita, ke kualitas diri, ke kualitas kita punya kelompok, kualitas kita punya manajemen, kita nyantai aja. Beginilah cara Allah untuk mempersiapkan kita. Nanti kalau diberi amanah yang lebih besar, kita udah siap. Ya, bukan jadi bumerang gitu. Udahlah, pokoknya apa aja yang kembali ke diri, kembali ke Allah, itulah obat stres sejati. Tapi kalau kita udah ingat ini, oh dia jelekin saya, dia berkhianat sama saya, dia ini, dia pernah nyakitin saya, repot. Sehingga kita lupa bahwa Allah tahu loh semuanya. Allah tuh tahu. Yang itu gituin kita, Allah tahu. Atau sebaliknya, kita jahat sama orang, Allah juga tahu. Jadi, apa respon sekitar kita tentang kita itu nggak penting. Sama sekali nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita merespon diri kita, merespon setiap yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Ini contoh nih, jamaah di sini udah rame gitu. Pengen Pak Haji, ya kapan-kapan ngajak ngaji gitu kan. Terus kalau ngajak ngaji itu pengen juga ntar selesai ngaji itu kan gorengan kayak kan enak ada ininya gitu. Tapi karena kemampuan kita masih begini, ya udah nggak apa-apa yang datang Pak Haji nggak apa-apa. Tapi pengen semuanya nanti. Pengen yang istiqomah subuhku kasih beras walaupun gitu. Ya ada upaya lah ke arah sana. Jadi kalau kita selalu kembali ke diri kita, sehingga apapun masalah, apapun hal yang hadir dalam diri kita, kita bisa bersikap yang insaf. Kita bisa bersikap yang proporsional. Kita nggak terlalu baper, kita nggak terlalu overthinking, kita tidak terlalu berstigma negatif, bahwa semuanya itu positif. Sekali lagi kalau kita fokus kepada diri kita, dan kita yakin bahwa Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi dalam hidup ini, kalaulah kita baik, nanti juga Allah munculkan. Kalaulah buruk, waliyadzubillah, suatu saat juga akan dimunculkan. Maka jadilah orang baik. Nah ini kata siapa sih? Kata si Fajar Set Boy. Kalau kamu selalu berbuat baik tapi tidak pernah diingat, cobalah berbuat jahat katanya. Karena setiap kejahatan lu pasti akan diingat. Ada-ada aja tuh orang. Jangan lihat sesuatu dari luarnya kan. Karena gudang garam tuh isinya rokok bukan garam kan. Ada, saya kadang-kadang suka main gitu-gitu. Maksudnya kan kadang-kadang ceramah keluar gitu kan. Orang udah serius ternyata kita plesetin gitu. Nah, harusnya kan kalau kebaikan kita tidak pernah diingat, maka sabarlah gitu kan. Suatu kali-kali lah perbuatan. Ya, kocak tuh orang. Nah, itu jadi selama fokus kita ke Allah, kita yakin Allah tahu apapun yang kita lakukan. Kadang kita buat baik, dinilai jelek. Kadang kita buat jelek, dinilai baik. Itu jangan pernah ngeganggu gitu. Kita pernah ya, kita ngerjain apa-apa, belum diapresiasi. Giliran salah, bung.
Kalau kita lupa dengan ilmu ini, udah kita sakit hati. Lah kalau kita nggak ngerasa, ngapain sakit hati kan gitu. Kalau enggak udah tenang aja. Gitu. Atau sebaliknya, kita nih jahat tapi puji, ini kayak Sayyidina Umar itu angkat ini Sayyidina Umar ini turun ke bawah. Oh ternyata turun ke bawah untuk pencitraan dan ingin ngerampas semua kekayaan negara, jangan bangga tuh. Susah ya ilmu gini ini diulang-ulang karena emang gak nancep-nancep. Ketika kita tidak yakin dan tidak merasa tenang dengan pengetahuan Allah tentang diri kita, maka musibah itu lebih besar dari musibah rasa sakit yang diberikan oleh orang-orang ke dalam kehidupan kita. Itu baru satu tuh. Kemudian beliau melanjutkan, innama ajral adha alaihim kaila takuna sakinan ilaihim. Dulu saya hafal ini di azan. Arada ayuz'ijaka an kulli syai' hatta la yusghilaka anhu syai'. Kalau di bukunya Syekh itu innama ajral adha ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan mewujudkan al-adha ala aidihim, rasa sakit yang datang dari tangan-tangan mereka, kaila takuna sakinan ilaihim, agar engkau jangan pernah nyaman kepada selain Allah. Itulah yang Nabi SAW rasakan, dan itulah tarbiyah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kecil itu nggak boleh bergantung sama ayah, kan gitu. Tapi kalau diambil ayah tandanya Allah nggak sayang, kan sakit hati lagi tuh. Nah, Nabi enggak, Nabi paham. Diambil ayahnya, lagi nyaman sama ibunya, diambil ibunya. Lagi nyaman sama kakeknya, diambil kakeknya. Lagi butuh-butuhnya istri, butuh-butuhnya paman paling membela, diambil dua-dua. Lagi berharap suaka, dan secara logika, wah, Taif kan daerah dingin, orang daerah dingin tuh biasanya lembut, biasanya nggak keras. Orang keras tuh daerah panas. Nah, Jakarta panas, Sumatera panas, Timur panas, itu ngaruh itu. Orang-orang pinggir pantai itu keras-keras itu. Orang Lembang tuh, mangga. Nah, dalam pandangan Nabi SAW, dalam perspektif beliau, wah, ini kalau ke Taif diterima. Tapi enggak, Nabi dikecewakan lagi dengan keadaan. Tapi apakah Nabi mutung? Enggak. Walaupun di Taif itu Nabi, wah, ya, namanya manusia. Ila man takiluni, saya ini mau dikasih ke siapa sih? Wah, ada puncak gitu kan. Semua prediksi-prediksi kemenangan, semua prediksi-prediksi kecerahan itu kok jadi gelap lagi. Akhirnya apa? Akhirnya di Mi'raj kan. Biar betul-betul yakin, makin yakin. Sebelumnya juga yakin, tapi sebagai hiburan. Bahwa benar-benar perjalanan beliau, bahwa benar-benar misi beliau, ini benar-benar misi Tuhan, misi kemanusiaan, yang pasti akan mendapatkan kemenangan yang jelas. Nah, itu maka kata Kiai Uzairon begitu. Sebelum orang tuh diterima di bumi, dia perlu diterima dulu di langit. Itulah Nabi SAW diangkat Isra dan Mi'raj sebagai tanda beliau sudah dilantik secara sah. Barulah wudi'alahul qabul fil ard, yang selepas pulang dari Taif nanti, tidak lama kemudian beliau bertemu dengan sekelompok orang Madinah yang nanti umroh ke Mekah, bertemu Nabi, dan mereka berjanji setia untuk menolong Nabi hidup dan mati. Gitu ya. Nah, jadi emang kisahnya udah begitu itu. Kisahnya emang udah begitu. Apa itu? Hatta idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Kalau para rasul itu, orang-orang yang lurus itu, mereka udah hampir putus asa gitu. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka ngerasa, oh ini udah nggak ada jalan lagi. Ja'ahum nasruna. Justru disitulah pertolongan Allah.
Bahasanya PPA, semakin gelap semakin terang. Ya. Ya itu, makanya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu di titik mana nanti semua keadaan akan berbalik. Nah, jadi Nabi SAW kenyamanan semua diambil, agar Nabi Muhammad SAW betul-betul nyamannya itu hanya dengan Allah aja. Nah, begitu juga orang-orang soleh itu, ini diambil, itu diambil, ini dihilangkan, ini dihilangkan. Karena sebelumnya hati selalu ada itu. Kalau nggak ada ini gimana? Kalau nggak bersama ini gimana? Kalau ini gimana? Itu kan udah syirkul asghar itu. Ini diambil. Aduh, gimana? Kata Allah, nih. Gimana? Ada, tenang aja. Selama ada aku, ada semuanya. Coba aja itu. Ini nggak ada ini. Nggak ada. Nggak ada donatur yang ini, Allah kasih yang ini. Nggak ada bisnis yang ini, Allah kasih. Tuh. Kajian saya dilepas sebagian, datang yang ini, datang, tenang aja, selama kitanya benar gitu. Jangan orang mutusin kita kajian karena kita ngomongin politik aja atau ngajar nggak benar. Nah, itu kesalahan kita. Tapi kalau kita lempeng aja, jangan khawatir gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa sakit yang datang dari manusia itu kaila takuna sakinan ilaihim, agar kamu nyaman sama manusia. Arada ayuz'ijaka an kulli syai', dia hendak mengganggumu, mengganggu kenyamananmu dengan apa saja yang ada di sekelilingmu. Teman dekat atau kisah, orang yang kita harapkan atau mengkhianati, bisnis yang kita harapkan ternyata nggak jalan. Orang yang kita harapkan prospek, ternyata enggak, Allah kasih yang lain. Coba deh perhatiin deh, apa aja yang di persepsi kita, oh jadi nih. Oh ini. Sering sekali Allah enggak iyakan gitu. Agar Allah ingin kasih tahu, itu tuh bukan pikiran kamu, itu bukan kehebatan kamu. Itu tuh bukan ini dan itu. Itu tuh karena aku mudahkan, itu tuh kan. Sehingga hari demi hari kita akan terus semakin memperbaiki kualitas hubungan kita ke Allah. Kita semakin menjalankan hidup sesuai dengan maunya Allah. Karena kalau kita udah nyaman sama orang, ujungnya kita nanti, ya itu tadi tuh, nggak bisa sikap tegas. Ada yang nggak baik, kita nggak berani negor. Ya. Kemudian kalau dia nyuruh yang nggak baik, kita nggak bisa nolak. Itu masalahnya. Sehingga pikirannya bagaimana terus hubungannya baik sama itu orang. Akhirnya tidak mementingkan Allah dalam hidup. Jadi Allah mengombang-ambing kehidupanmu, melepaskan kenyamananmu dari segala sesuatu, sampai tidak ada lagi yang membuatmu sibuk untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga engkau hanya sibuk dengannya. Ya, lagi-lagi hikmah kembali aja ke Allah. Kembali, kalau orang jelekin kita, orang gak suka sama kita, maka kembalilah, Allah yang maha tahu tentang kondisi kita dengan mereka. Kalau kita tidak merasa cukup, tidak merasa puas bahwa Allah tahu segala-galanya, maka musibah yang kita rasa sakit karena kita tidak yakin Allah itu lebih berat daripada rasa sakit yang kita terima dari gangguan-gangguan yang mereka layangkan kepada kita. Dan Allah ngasih rasa sakit itu tadi ya. Gimana obatnya? Ya kembali ke Allah. Nah, Allah ngasih rasa sakit itu bukan tanpa tujuan. Tuh ya, lagi-lagi selalu ada hikmah di balik sikap Allah. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, semua kenyamanannya diambil. Kenapa? Allah nggak pengen Nabi nyaman sama selain Allah, apalagi beliau Habibullah. Allah ganggu kenyamanan Nabi Muhammad SAW dan setiap orang-orang soleh, sampai mereka tidak lagi nyaman kepada selain Allah dan mereka hanya nyaman ke Allah. Kalau istri saya ada nyaman sama yang lain aja saya marah kok. Benar nggak? Nah, padahal dia punya ayahnya, punya ibunya. Benar nggak? Saya orang-orang baru yang datang ke dalam kehidupan dia. Saya aja cemburu. Atau dia ngelihat saya nyaman sama yang lain, cemburu dia.
Masa Allah nggak cemburu sama hambanya? Yang nyiptain dia, yang ngasih makan dia, yang ngurus dia. Lah, hatinya bergantungnya sama Pak RT, sama Pak RW. Gitu, kadang-kadang kita ini nggak ngerti aja. Makanya ini lagi-lagi itu ilmu pikiran. Kita kan pengen jadi kekasih Allah. Tapi cinta sama ininya lebih. Ya sama Allah diambil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, katanya mau jadi kekasih. Nah, setelah nanti betul-betul hati kita hanya Allah, nanti apa aja Allah kasih, ya kita tetap lempeng aja ke Allah. Kita kan enggak ada duit, galau. Ada duit, nggak tahajud. Mama begitu. Ada duit malah maksiat. Ada duit nggak pernah ngaji Quran. Ada duit nggak pernah dakwah. Kita ini belum benar gitu. Makanya kita ngaji-ngaji seperti ini biar kita ngerti. Begitulah skema hidup yang Allah buat. Ya, apapun sikap orang luar kepada kita, kita yakin sama Allah. Dan bagaimana juga biar kita nggak sakit? Tadi kita yakini Allah yang lebih tahu. Selama kita baik-baik saja, itulah obatnya. Kemudian yang kedua, ini adalah dalam rangka Allah ingin terus mendekatkan kita kepadanya. Karena kita setiap hari minimal 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi prakteknya ngabdi kita kepada selain Allah. Nggak diliatin, nggak ada aturannya, nggak jalan. Kan gitu. Nggak ada orang tahu, nggak peduli. Nah, kita belum bener gitu loh. Sama duha malas, sama tahajud malas. Tapi kalau ada orang kaya, langsung mendekat. Pak, masya. Ini kan nasta'innya bukan ke Allah berarti. Nah, dalam rangka itulah Allah terus menjernihkan kehidupan kita dari seluruh ketergantungan hati agar nyaman kita hanya dengan Allah dan kita tidak pernah disibukkan oleh apapun selain Allah. Hadza wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terus bimbing kita jadi lebih baik dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling manis, dengan cara yang paling menggembirakan sampai kita betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita ridha kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.